yang menganggap bahwa oh itu sholat perintah Allah. Kitab ini yang nyuruh, saudara. Ini nih kitabnya nih. Kitab kuning, saudara, yang nyuruh, bukan perintah Allah. Si Bapak ini hanya bisa menuduh saja, hanya bisa memfitnah saja, karena memang tidak tahu isi dari kitab kuning itu sendiri. Kalau misalkan dia tahu, lalu kemudian dia paham apa matanya, apa syarahnya, pasti dia akan menohok, sahabat. Pasti dia akan shock. Karena apa? Karena di dalamnya itu jelas. Tolong kalau misalkan mau bodoh jangan dibawa sendiri lah, bagi-bagi kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Tasik Ngaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, magfirah dan ridha Allah semoga menaungi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah terus menerus menyuarakan kebenaran Islam, melawan kebatilan dan sekaligus fitnahan dan tuduhan yang ditujukan kepada kaum muslimin. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Tasik Ngaji yang telah ikut berpartisipasi dalam menyebarkan syiar ini, menyebarkan dakwah ini melalui share-nya, subscribe-nya dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda kepada sahabat sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung ke dalam channel ini, silahkan pijit saja tombol subscribe-nya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat, pada kesempatan ini saya akan meluruskan satu video yang mana video ini berisi seorang murtadin yang mengaku dirinya adalah mantan Islam, sahabat. Nah, dia ini dari channel ke channel kerjaannya hanya menuduh dan memfitnah kaum muslimin. Banyak video-videonya yang memfitnah dan menuduh kaum muslimin. Bahkan saya sudah banyak reaction di video sebelumnya itu. Dan salah satunya ada di video ini, sahabat. Katanya umat Islam itu hanya mengikuti kitab kuning dan celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Katanya seperti itu, sahabat. Nah, supaya tidak lama-lama lagi, silakan kita simak video secara lengkapnya seperti apa. Kita dengarkan, sahabat. Ini kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir. Ini umat Islam ini kalau ditunjukin ini malu banget ya. Malu banget. Yang menganggap bahwa oh itu sholat perintah Allah. Kitab ini yang nyuruh, saudara. Ini nih kitabnya nih. Kitab kuning, saudara, yang nyuruh, bukan perintah Allah. Sholat 5 waktu ini adalah rukun Islam nomor 2. Ini dia. Nah ini rukun Islam nomor 2. Nah ini. Ini sholat 5 waktu. Nah sahabat, kita sudah mendengarkan kekeliruannya, keawamannya yang sangat luar biasa kronis, sahabat. Nah, kalau misalkan tadi dikatakan umat Islam itu akan malu melihat kitab Safinah ini, kenapa harus malu gitu kan? Kenapa harus malu? Kitab Safinah ini, tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya mengambil rujukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu yang harus kita pahami. Lalu kemudian kenapa harus memakai kitab kuning? Kan ada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus dibikin kitab kuning? Nah, kitab kuning ini tiada lain dan tiada bukan untuk memudahkan saja. Karena kalau misalkan
ada seorang yang belajar lalu kemudian langsung disuguhkan dengan kitab seperti kitab hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang besar itu, yang tebalnya seperti ini, bagaimana cara mudah untuk memahaminya? Maka para ulama itu cerdas, mereka hanya mengambil intisari-intisari saja dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia meringkasnya seperti kitab yang ada di hadapan saudara ini gitu kan. Maka kitab kuning itu tiada lain dan tiada bukan mengambil hukumnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh yang mengaku murtadin ini, katanya arkanul Islam itu yang kemudian dalam rukun Islam itu ada sholat. Nah, ini karangan manusia. Nah, itu sangat keliru luar biasa, karena kitab kuning ini mengambil rujukan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bunyal Islam, bahwa ditegakkan Islam itu dari lima dasar gitu kan. Bunyal Islam ala khomsin. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah menegakkan sholat, yang ketiga zakat, 4 puasa, yang kemudian yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Nah, itu mengambil rujukannya kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau misalkan kita melihat secara jelasnya dalam kitab kuning ini, ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ini jelas sekali di sini dikatakan. Nah, seperti ini ya. Dalam syarahnya itu dikatakan sallallahu alaihi buniyal Islamu ala khamsin. Nah, buniyal Islamu ala khamsin. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan Syekhoni. Syekhoni itu siapa? Bukhari dan Muslim. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menuduh kitab kuning ini adalah karangan manusia, lalu kemudian manusia hanya mengikuti kitab kuning, itu sangat keliru, karena memang ini kalangan manusia, akan tetapi isi dari kitab kuning ini bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan kitab-kitab yang lain. Contohnya, saya akan bawa kitab Riyadus Shalihin. Nah, kitab Riyadus Shalihin dalamnya kuning sama. Nah, lalu kemudian apakah umat muslim hanya mengikuti kitab Riyadus Shalihin? Tidak. Karena kitab ini justru banyak mengutip dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quranul Karim. Nah, salah satunya nih, kita akan ambil salah satu contohnya seperti ini. Di sini ada babul hilmi wal anati war rifqi. Bab tentang santun, sabar dan lemah lembut. Bahkan di sini jelas ada ayat Al-Qur'annya. Qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 134. Wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'ashina 'anin nas, dan orang yang memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini ada Ali Imran. Lalu kemudian di bawahnya juga sama, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashajji Abdil Qais, inna fika khoslatain yuhibbuhumullahu al-hilmu wal anatu, rawahu Muslim. Nah, ini kitab kuning juga sama. Apakah kita mengikuti kitab kuning? Tidak mengikuti kitab kuning, akan tetapi kita mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'anul Karim yang ditulis dalam kitab ini. Itu jadi tidak ada masalah sebetulnya mau kitab kuning mau kitab-kitab yang lainnya, karena memang itu semua merujuk dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satunya kitab Riyadus Shalihin. Lalu kemudian kalau misalkan pengen bukti, ada lagi kitab Azkar An-Nawawi. Azkar An-Nawawi ini sama, dalamnya kitab yang berwarna kuning, dan di sini juga sama dituliskan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dituliskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan ya, salah satunya di bab apa ini? Kita langsung saja dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wazakirinallaha wazakirat, a'adallahu lahum maghfirata wa ajrun 'azima." Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang berzikir dan perempuan yang berzikir, a'adallahu lahum maghfirah, Allah Subhanahu Wa Taala akan janjikan kepada mereka ajrun 'azima, yaitu pahala yang besar. Tidak ada masalah. Kitab kuning, kitab putih, semuanya itu bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quranul Karim. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, itu bukan dari nafsunya, akan tetapi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman,
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitu ya. Jadi si bapak ini hanya bisa menuduh saja, hanya bisa memfitnah saja, karena memang tidak tahu isi dari kitab kuning itu sendiri. Kalau misalkan dia tahu, lalu kemudian dia paham apa matannya, apa syarahnya, pasti dia akan menohok, sahabat. Pasti dia akan sok. Karena apa? Karena di dalamnya itu jelas mengambil dari Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi si bapak ini hanya bisanya memfitnah, tapi tidak tahu apa isi dari kitab ini, apa isi dari hadisnya Nabi SAW, apa isi dari Al-Quranul Karim. Begitu sahabat. Nah, tadi katakan juga, katanya umat muslim itu diperintah sholat itu oleh kitab kuning. Nah, ini juga kekeliruan yang sangat luar biasa, sangat kronis lah sahabat. Karena dia tidak mengetahui isi Al-Quran. Jadi bisanya cuma memfitnah, bisanya cuma menuduh saja sahabat. Padahal kan sudah jelas dalam Al-Quran itu aqimis sholat, tegakkanlah salat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jelas juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Nah, begitu sahabat. Jadi orang ini hanya bisa memfitnah, orang ini hanya bisa menuduh kaum muslimin. Memang orang di luar sana, di agama sebelah itu sahabat, akan bangga melihat murtadin ini berkoar-koar gitu. Dari channel ke channel itu akan dengan gembira, dengan bangga, karena mereka gampang dikibulin gitu dengan seorang murtadin ini. Oleh karena itu, orang muslim yang tahu asal-usulnya dan bagaimana tentang kitab kuning ini akan menertawakan orang yang semacam ini sahabat. Nah itu. Jadi umat muslim harus lebih hati-hati lagi dengan omongan yang keliru ini, yang menyesatkan ini sahabat. Nah, kita akan lanjutkan lagi sahabat. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Sholat 5 waktu itu hanya adat istiadat manusia, saudara. Bukan perintah Allah. Sholat 5 waktu adalah perintah agama Islam. Untuk tanda sebagai orang yang mendirikan agama Islam itu mendirikan sholat. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan bersama dengan jelas ya sahabat. Katanya sholat itu adalah adat istiadat. Lalu kemudian katanya sholat itu perintahan agama Islam, bukan perintahan Allah katanya. Ini pemikiran seperti ini dari mana gitu kan? Saya curiga, jangan-jangan ini SD-nya tidak tamat atau tidak naik kelas kayaknya, atau TK-nya tidak lulus-lulus kayaknya. Kok sholat dikatakan adat istiadat? Sholat itu perintahan agama Islam dan bukan perintah Allah. Bagaimana ini memisahkan antara agama Islam dengan perintahan Allah? Padahal Allah sendiri yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ya orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam dengan kafah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang yang beriman untuk melaksanakan muslim dengan secara keseluruhan. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Aqimis sholat. Bukan adat istiadat. Ini dari mana ya pemikiran seperti ini? Tolong kalau misalkan mau bodoh jangan dibawa sendiri lah, bagi-bagi kepada teman-teman saudara gitu kan. Jangan dibawa sendiri, karena ini kelihatan lah kebodohannya itu sangat nampak gitu kan. Saya tidak menghina orangnya, saya tidak menghina fisiknya, karena memang itu makhluk Allah, karena memang dia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya menghina fisik atau tubuhnya, itu kan otomatis kita sudah menghina penciptanya gitu. Akan tetapi saya hanya menertawakan pemikirannya saja sahabat. Bagaimana pemikiran ini didapatkan oleh dirinya gitu kan. Ini sangat keliru luar biasa. Begitu sahabat. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Ini paling menarik nih sahabat. Sekarang waktunya orang meninggalkan sholat. Karena orang sholat akan celaka. Fawailul lil sholin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Saudara tidak mau celaka, tinggalkan itu ajaran. Karena sholat 5 waktu dari kitab ini, saudara. Nah sahabat, katanya kita harus meninggalkan sholat karena yang sholat itu akan celaka. Katanya seperti itu sahabat. Nah, kalau misalkan orang yang sholat saja celaka, bagaimana orang yang tidak melaksanakan sholat? Artinya orang kafir. Tentu saja dia akan mendapatkan kecelakaan yang
bertubi-tubi, bahkan dia akan dimasukkan kepada jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dibawakan oleh si bapak ini, ayat yang dibawakan oleh si bapak ini, itu tidak khotam, tidak tamat, tidak semua yang ia baca. Dalam Al-Quran itu dikatakan, fawaidul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Yang seperti apa sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu ketika mereka menegakkan sholat, lalai dalam sholatnya. Terus ada lagi ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Mereka itu sholatnya itu riya, ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapatkan sanjungan orang lain. Maka sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, jangankan sholat, ibadah yang lain pun itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia riya. Dia beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas sholatnya tidak pada akhirnya akan mendapatkan kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ibadahnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya hanya ingin pujian dari orang lain, bukan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan beribadah kecuali ikhlas di dalamnya. Jadi, orang yang sholat, lalu kemudian dia lalai dalam sholatnya, dan dia tidak karena Allah, artinya tidak ikhlas, lalu kemudian dibarengi dengan riya, ingin orang itu simpati kepadanya karena sholat itu, atau ingin karena sanjungan orang lain dengan sholat itu, maka dia akan mendapatkan ancaman, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang sholat. Bagaimana bagi orang yang tidak sama sekali melaksanakan ibadah sholat? Seperti siapa? Seperti orang kafir. Tentunya siksaannya akan lebih-lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadi siksaan yang terdahsyat, terpedih, terluar biasa di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dia tidak kembali kepada Islam, tidak kembali kepada agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu menjaga ketauhidan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dengan wafat yang husnul khatimah dan wafat membawa iman dan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat, itu dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.